Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala al-habib Rasulillah Nabiyyina wa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ahsanir rusuli maqalan wa amala. Fasalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'adi wa wafa wa ba'd. Fa ya ibadallah أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita muliakan seluruh keluarga besar Allah yarham Dada Haji Anif bin Haji Guramsyah. Berhubung saat ini Ibunda Syarifah Rahmah via Zoom, keluarga besar yang mengiringi Pak Ijek dan juga yang menyertai, yang kita hormati, kita muliakan, yang sangat tawadhu memberi kesempatan pada kami untuk bisa berbagi, dan beliau-beliau ini berbagi dengan doa dalam duduknya, para alim ulama kita. Kami muliakan dan kami doakan dalam kebaikan Ketua MUI Sumatera Utara Kiai Haji Maratua Simanjuntak, Ketua MUI Medan, beberapa alim ulama yang terkumpul saat ini, para tuan guru, para tokoh dan ketua ormas, Ketua Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah, dari LDII Wasiyah dan seluruhnya, serta keluargaku, jamaah sekalian yang saya dengar ada yang dari semalam sudah di sini ya. Saya dengar ada yang dari Aceh juga, Sumatera Barat ya, dari Pekanbaru. Masya Allah, haul ketiga ini insya Allah jangkauannya kebaikan dari Haji Anif ini Al-Muhram begitu luas, sehingga ini kali kami kedua mengikuti haul yang kedua di hari Jumat tahun lalu. Sekarang hari Ahad. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rangkaian ini menjadi bagian yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, para alim ulama yang kami muliakan dan jamaah, di haul yang kedua kita telah membahas tentang dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seputar haul. Di antara yang Allah sampaikan dalam makna umum di Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua, "Walladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang mencipta kematian dan kehidupan. Dulu pernah kita utarakan kenapa maut didahulukan dari hayah. Dan hayah pakai alif. Biasanya di dalam fiqh lughah di bahasa Arab, setiap yang menggunakan alif itu menunjuk pada sesuatu yang panjang. Fataha pendek, fa-nya pakai alif, fatah jadi panjang dua harakat. Haya menggunakan alif dan diakhirkan, ingin memberikan kesan bahwa setiap manusia umumnya ingin hidup lebih panjang. Ada yang mau meninggal hari ini?
Hampir tidak ada. Tapi maut didahulukan ingin memberikan kesan bahwa harap-harap hidup lebih panjang, ternyata maut bisa datang lebih dulu dari apa yang kita duga. Untuk itulah kemudian sebagai bekal terbaik, Allah memberikan penegasan dalam rangkaian ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dhamirnya pindah kata gantinya dari kata ganti yang ketiga, huwa, huma, hum, berubah menjadi kata ganti yang kedua, kum. Menunjuk pada kita yang hidup, yang hadir. Kalau kata ulama tafsir, rasakan ayat ini dikhitab, diarahkan kepada kita yang menerima ayat itu. Ya adi hidayat. Kalau kita tafsirkan lebih jauh, ya adi hidayat. Ini hambaku Anif sudah aku ambil kembali padaku sesuai dengan ajalnya. Sekarang engkau yang masih hidup, yang masih dalam lingkup ujian, liyabluwakum, kita masuk di dalamnya untuk menguji engkau. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antaramu yang bisa belajar dari wafatnya ini, kembalinya hamba Allah ini, untuk belajar dari amal solehnya, meningkatkan amal soleh kita. Dalam memahami ayat ini, diantaranya ada hadis Nabi SAW, dan telah saya tekankan bahkan dengan sanad di pertemuan haul kedua tahun lalu. Nabi menyampaikan, qala sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Udhkuru mahasina mautakum. Kalau ada kolega kalian, teman kalian, kerabat kalian, saudara kalian wafat, maka viralkan, sebut-sebutlah kebaikan-kebaikannya, supaya ada dua hal. Yang pertama, mengalir dengan penyebutan itu cahaya dan kebaikan ke alam kubur yang wafat itu. Yang kedua, ketika disebut itu mampu menginspirasi kita untuk meneladani kebaikan itu. Kalau pernah kita dengar dan simak, bagaimana kita bisa meneladani kebaikan Nabi kalau tidak disebut kebaikan beliau? Karena itu yang paling berhak menyebut keteladanan Nabi, Allah. Ditetapkan dalam Quran surah ke-33, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ayat ke-21. Dirinci kemudian di ayat-ayat lainnya. Dirinci dalam keterangan sirah, dirinci dalam keterangan hadis, dalam persaksian orang-orang yang hidup di masa lalu, dan mereka pun menjadi teladan lagi. Bila tidak pernah disebutkan, dituliskan dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab hadis, dalam turunan-turunan hikmah, tak mungkin bisa kita teladani. Karena itulah rumus dari apa yang disampaikan, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah dan hukum itu diambil dari keumuman maknanya, jangan dikhususkan pada sebab orangnya. Jadi jangan khususkan kebaikan yang ditiru Nabi saja, kebaikan yang ditiru sahabat saja. Ambil sifat umumnya. Nabi menunjukkan kebaikan, ditiru oleh sahabat, sahabat ditiru oleh tabi'in, tabi'in ditiru oleh tabi'ut tabi'in, sampai ke kita. Semua kebaikan yang kita dapatkan dari orang-orang yang telah meninggalkan kita, tiru itu. Jadi kalau keluarga Haji Anif, Pak Ijek ini bikin haul, itu termasuk dalam golongan satu makna yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Wa kufu an masawihim, dan tutupi kekurangan-kekurangan, aib dan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh almarhum saat hidupnya. Ini indahnya dalam Islam. Kalau orang sudah meninggal, jangan diungkap apalagi diviralkan kekurangan kesalahannya. Karena kita yang hidup itu masih banyak potensi salahnya. Yang meninggal sudah selesai. Maka di pertemuan haul yang kedua kemarin kita selesaikan tentang makna hadis ini untuk mengambil ibrah, sekaligus juga mendapatkan satu bekal, landasan kebaikan yang kita bisa bawa pulang setelah acara haul yang dimaksudkan. Jadi dari datang dan pulang ini mesti beda. Jangan sampai datang dan pulang keadaannya sama.
Datang kita ingin belajar, pulang dapat apa dari yang dipelajari? Untuk itulah di haul yang ketiga ini, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dari haul yang kedua tentang pencarian bekal, belajar dari orang-orang saleh yang telah meninggalkan kita untuk mencari bekal terbaik dalam rangka pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak akan keluar dari Al-Quran dan Hadis supaya landasan kita untuk mempelajari di pertemuan ini lebih kuat dan lebih berkah. Al-Quran di surah ke-28 di ayat ke-88. Satu kali dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Juhfah. Juhfah itu sekarang kalau dari Mekah ada 183 km. Daerahnya namanya Rabigh. Ada tempat miqat, tertulis papan besar Masjidil Miqat, Juhfah bi Rabigh. Jaraknya 183 km dari kota Mekah. Sekarang itu menjadi tempat miqat untuk saudara-saudari kita yang dari Syam. Syam itu ada 4 negara, Palestina, Yordania, kemudian ada Syria, ada Libanon sekarang. Itu kalau mau masuk Mekah, haji, umrah, miqatnya di Juhfah. Mesir di Juhfah. Wilayah Maghrib ke Afrika bagian utara, Maroko, Aljazair, Libya, Juhfah. Kalau kita dari Madinah, kita ambil Dzulhulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Di Juhfah ini saat Nabi tiba, kemudian dalam satu masa turunlah Al-Quran, surah Al-Qasas itu ayat 88. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Inna, kita tambahkan sedikit pakai ilmu nahwunya. Harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Yang santri insyaallah pasti paham itu. Harfun nasbin wa taukidin, huruf yang berfungsi menasabkan, menjadikan harakat kalimat setelahnya fathah bila dia tunggal mufrad, atau ya dengan ya bila dia ada jama' mudzakkar, misalnya salim, atau kasrah bila dia jama' dalam nahwu. Tapi dalam ilmu balaghah, nasab ar-rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkatnya dengan kuat di tanah dan tak goyah, nasab itu. Jadi kalau ada informasi dalam Quran dibuka dengan inna, maksudnya tancapkan informasi ini dalam hati kita yang paling dalam, jangan goyah. Wa taukidin, dan kuatkan. Sudah tancap, kuatkan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ada ayat dibuka dengan inna, maka tancapkan informasinya dalam hati kita yang paling dalam, kuatkan, jangan goyah. Kokoh. Ya Muhammad, innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Tancapkan informasi ini dalam hatimu yang paling kuat, paling dalam, dengan kokoh. Yang telah menyampaikan, memfardukan Al-Quran kepadamu itu. Menurunkan Al-Quran kepadamu. Memberikan satu misi untuk menyampaikan isi Al-Quran melaluimu. Mewajibkan kepadamu untuk menyampaikannya tanpa menyembunyikannya. Pesan ini disampaikan pembukanya dengan Al-Quran. Tidak ada satu informasi di dalam Al-Quran yang dibuka dengan kalimat Al-Quran, baik menggunakan waktu turunnya, menggunakan hukumnya, menggunakan segala yang terkait dengan Quran, kecuali menunjukkan informasi itu sifatnya penting, pasti, dan istimewa. Saya ambil contoh begini. Tidak ada satupun yang terkait dengan Quran kecuali naik status jadi istimewa. Malam itu biasa. Malam itu lail bahasa Arabnya. Kalau kita ingin merubah
bentuk biasa jadi istimewa, salah satu hukumnya dalam kaidah bahasa tambahkan tak di ujungnya. Jadi kalau lail malam, jamaknya layali, turunannya laila, lili, lela, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam tuh. Ya. Tapi kalau kita mau rubah itu malam yang istimewa, tambahkan tak di ujungnya menjadi lailah. Sebelum turun Al-Quran, lail saja. Ketika turun Al-Quran, lailnya berubah menjadi lailah dan berkahnya turun di malam itu. Quran surah 97, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Turun Al-Quran, malamnya berubah istimewa. Setiap amal ibadah yang dilakukan di malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Ingat ya, terjemahannya bukan sama. Lebih dari, khair min, lebih dari. Jadi kalau 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun. Kalau ada orang baca Al-Quran bertepatan dengan malam itu setiap hurufnya lebih dari 80 tahun pahalanya. Kali 10. Ya, di At-Tirmidzi kan nomor hadis 2910, ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. 10. Di hadis Muslim cara menghitungnya bukan 1, 2, 3, bukan. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Jadi kalau 10 kalikan 500 bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran, kalikan lebih daripada 80 tahun. Jadi kalau ada yang bangun malam Al-Qadar sempat baca satu huruf nun, tidur lagi tuh. Itu kalikan 10 kali lebih dari 80 tahun tuh. Kalau meninggal malam itu ya lumayan lah itu. Ya. Ketutup dosanya itu. Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran turun di hari Jumat ke bumi. Jumatnya berubah jadi Sayyidul Ayyam. Al-Quran turun di 1 bulan. Bulannya langsung diberkahi oleh Allah menjadi bulan ditunaikannya puasa Ramadan. Karena itu nama Ramadan itu disatukan dengan turunnya Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu ada isim mausulnya tuh, ada alladzi-nya, ada konjungsinya. Jadi kalau tidak ada alladzi dan unzila fihil Quran, tidak berkah Ramadannya. Dipilihkan oleh Allah Ramadan, kita puasa di dalamnya karena ada keutamaan Al-Quran turun pada bulan itu. Quran turun di Mekah, Mekahnya mubarakah, mukarramah. Quran turun di Yathrib, Yathribnya berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kembalikan ke ayat ini yang kita bahas. Al-Quran disertakan dalam satu kalimat informasi dalam ayat yang turun di Juhfah kepada Nabi, dan informasinya penting untuk kita tancapkan pada hati yang paling dalam. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ba'd. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tancapkan dalam hatimu yang paling dalam dan jangan goyah. Sungguh Zat yang agung yang telah menyampaikan, memfardukan Al-Quran yang istimewa itu khusus padamu. Alaika, khusus padamu. Lebih kuat dibanding laka. Laka, alaika itu beda. Ya, kalau kita gunakan ala, itu menunjukkan sesuatu yang lebih kuat. Balik. Laradduka ila ma'ad. Pasti akan mengembalikan engkau ke tempat kembali. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam satu keterangan tafsir beliau menyebutkan laradduka ilal maut. Muridnya Ikrimah dan Mujahid rahimahumallahu taala menafsirkan lebih detail lagi, turunan dari tafsir Ibnu Abbas, laradduka ila yaumil qiyamah. Muhammad,
sehebat-hebatnya engkau sebagai seorang nabi, seistimewa-istimewanya engkau sebagai seorang rasul, seagung-agungnya engkau sebagai seorang utusan yang terpuji. Ini sebelum kita masuk maulid, saya ingin tekankan yang paling kuat ya. Nabi Muhammad itu status istimewa dan keagungannya itu SK-nya langsung ketetapannya dari Allah. Tidak ada nabi yang bisa bertugas di bumi kecuali setelah membangun komitmen untuk mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolong risalah dakwah beliau. Nanti lihat di Ali Imran ayat 81 itu. Ya. Tegas Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Itu diinfak kepada kita yang hidup sekarang. Dan pahami, ingat-ingat, pelajari. Yang belum tahu, ketahui. Yang sudah tahu, pahami. Yang sudah paham tapi lupa, ingat-ingat lagi. Karena boleh jadi ada yang sadar tapi lupa. Nah, lupa itu bikin gak ingat. Kalau sudah tak ingat, biasanya bahaya. Ya, mohon maaf ini Pak Ijek ini ya. Kalau ada pejabat korupsi, bukan tidak tahu korupsi itu salah. Tapi saat korupsi tidak ingat kalau korupsi itu salah. Betul tidak? Ya. Kalau ada orang mencela, bukan tak tahu mencela itu tak baik. Cuman lupa saat mencela bahwa mencela itu tidak baik. Karena itu dalam Al-Quran, lupa nasya disatukan dengan salah akhta'a. Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Nasya itu lupa. Celakanya makanan pokok kita nasi itu. Banyak makan nasi, banyak lupa itu. Saya waktu ngaji ilmu hadis, Syekh kami tanya itu, ma ma'na kadza wa kadza? Kita kompak sekelas jawab, nasina ya Syekh. Maka Syekh kami bilang, akaltum nasi katsiran fanasitum. Kalian banyak makan nasi, makanya lupa kalian. Balik. Nabi Muhammad, kita yang hidup ini diminta belajar. Dan ingat, pahami, ketahui, ketika aku, kata Allah, mengambil perjanjian yang kuat dengan semua nabi dan rasul. Saat mereka akan dilantik menjadi nabi dan rasul, serta ditugaskan. Di antara komitmennya, komitmen ini diambil, jadi nabi. Tidak diambil, tak jadi nabi. Apa komitmennya? Nanti kalau ada datang seorang nabi penutup, cirinya begini, tandanya seperti ini, dan meneruskan serta membenarkan risalah yang kalian bawa saat ini, maka komitmennya, tolong rasul ini, jadi penguatnya, jadi pembantu dakwahnya. Apakah kalian setuju? Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Mereka menjawab semuanya, qalu aqrarna. Kami komitmen ya Allah. Itu keistimewaan Nabi Muhammad. Karena itu di setiap nabi bertugas itu disebutkan pada umatnya. Tidak ada nabi yang bertugas di muka bumi kecuali menyampaikan pada umatnya, nanti akan datang seorang nabi utama, nabi agung, risalah penutup, cirinya begini, nama sifatnya seperti ini. Semua nama sifat. Itu yang utama pada Nabi Muhammad. Semua nabi yang lain umumnya nama zat. Adi zat. Musa zat. Pak Musa Rajeksah yang ini. Pak Adi Hidayat yang ini. Zat itu nama untuk membedakan satu dengan yang lain. Sifat nama yang menunjukkan keistimewaan pada zat itu. Pak Musa Rajeksah dermawan, misal, contoh saja. Pak Musa Rajeksah, misal, tambahkan lagi, sabar. Semakin ditambahkan sifat, semakin menunjukkan zatnya istimewa. Musa, zat. Isa, zat. Nuh alaihissalam,
zat. Nabi Muhammad seluruh maknanya, nama yang melekat pada beliau semuanya sifat. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab namanya Zadul Ma'ad, 1311 halaman. Di pembukanya itu menerangkan tentang keutamaan dan makna nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sifat. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, semua yang terkait dengan Nabi Muhammad sifat. Ingin menunjukkan betapa istimewanya Rasul terakhir ini. Tapi dibalik semua keistimewaan ini, tetap tidak menghindarkan beliau dari kematian. La radduka ila ma'ad. Nabi istimewa. Nabi tingkat tinggi posisinya. Nabi sebelum meninggal diturunkan satu surah menjamin surga terindahnya Al-Kautsar. Nabi dipuji wa kana khuluquhul Quran wa innaka la'ala khuluqin azim. Tetap meninggal. Bapak ibu bukan nabi, bapak ibu bukan rasul, tidak ada status di Quran tentang kita, belum turun ayat spesifik tentang kita dijamin surga, tidak akan meninggal dan tak mau meninggal, kurang sehat. Jadi meninggal itu pasti, meninggal itu pasti sesuatu yang pasti terjadi. Nah, yang diingatkan oleh Al-Quran kadang-kadang manusia itu unik. Pada yang tidak pasti disiapkan, pada yang pasti tidak siap-siap. Nanti ada proyek nih, nilainya 100 miliar. Proyeknya belum pasti. Nanti. Tapi persiapannya luar biasa. Proyek kematian kita pasti. Dirahasiakan waktunya menjadi gaib supaya kita serius mempersiapkannya. Kita tak tahu. Bisa ibu duluan, saya belakangan, bisa. Bisa dibalik, ya. Bisa dibalik, saya belakangan, ibu duluan mungkin. Gitu ya. Tapi pasti pulang. Karena itu, selevel Nabi pun Nabi Muhammad SAW yang ketika ayat ini turun, jadi turunnya bukan di Madinah, turunnya bukan di Mekah, tapi oleh ulama kekinian dimasukkan ke ayat Madaniyah, ya. Untuk menunjukkan kesan bahwa, maaf, senabi-nabinya seistimewa-istimewanya pun pulang. Dan hebatnya ketika turun semua keistimewaan itu, yang terjadi pada Nabi diminta oleh Allah satu istighfar, diminta oleh Allah meningkatkan ibadah.